Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid At-Taubah Susan Korea Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hidayah yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari yang terakhir ini selain kita membaca Al-Qur'an, kita salat duha, kita qiyamul lail, ada amalan ibadah yang sangat mudah, yang sangat ringan bisa kita lakukan, yaitu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini begitu agungnya, bahkan sampai Allah dan malaikatnya melakukan juga. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kenapa kita harus tetap mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salawat bukan menandakan Rasulullah itu belum pasti selamat. Rasulullah adalah juru selamat dan dia adalah pasti selamat. Kenapa kita bersalawat kepadanya? Yang pertama, sebagai terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukan Tuhan. Ya. Karena menganggap Nabi sebagai Tuhan itu telah terjadi. Ya. Telah terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu qabri wathanan yu'bad." Jangan jadikan kuburanku sebagai sesuatu berhala yang disembah. Ya. Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabinya sebagai tempat-tempat sujud. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan daripada kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana bentuk salawat? Bentuk salawat kalau yang singkat adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Kalau mau yang panjang, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, ini yang panjang. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan daripada kita bersalawat? Di sini disebutkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang membaca selawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberinya salawat 10 kali dengan satu salawat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran hadisnya? Yang pertama, keutamaan serta anjuran untuk bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kebaikan, dilipat gandakan. Bahkan baru niat saja sudah mendapatkan kebaikan. Tetapi ketika seorang hamba melakukan maksiat, tidak dilipat gandakan. Kalau dia baru niat dan belum dilaksanakan, tidak berdosa. Kalau dia
mengurungkan niatnya, dia mendapatkan pahala. Ya, ketika dia tidak jadi melakukan maksiat. Nah, bersalawat, baru 1 kali saja bersalawat, Masya Allah, Allah balas dengan 10 kali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Aulan nasa bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah dia yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ya. Bersalawat sangat mudah, bisa kita baca sambil kita bekerja. Ya, bagi teman-teman yang ada di Korea Selatan, sambil naik bis, sambil naik kereta, itu bisa kita lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah dengan kita memperbanyak salawat, kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada banyak cara untuk dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim, kata Nabi, kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti 2 jari ini di surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tajir as-saduq ma'an nabiyyin. Nah, itu juga Nabi mengatakan begitu. Pedagang yang jujur bersama para nabi. Ya. Maka kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawat. Ya. Isi waktu-waktu kosong kita dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil tiduran juga bisa. Ya. Kemudian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Ya. Hari Jumat disebut juga dengan Id Usbu'i, hari raya pekanan. Maka perbanyaklah berselawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya selawat kalian akan disampaikan kepadaku. Kemudian Aus berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami akan disampaikan kepada Anda sedangkan jasad Anda telah hancur? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi bagi tanah. Apa pelajaran hadisnya? Yang pertama, keutamaan hari Jumat dan keutamaan bersalawat pada hari itu. Apa amalan hari Jumat selain kita membaca surah Al-Kahfi? Kemudian kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran daripada hadis ini yang kedua adalah anjuran untuk memperbanyak amal saleh. Di antaranya bersalawat. Ya. Sebab salawat merupakan persembahan kepada Nabi, lalu beliau akan bergembira dengan salawat itu dan meminta ridho Allah bagi orang yang bersalawat. Jadi Nabi itu bergembira kalau kita hadiahkan salawat kepada beliau. Salawat sebagai salah satu bentuk amal saleh. Ya. Di 10 hari yang terakhir ini perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya jasad para nabi tidak dimakan tanah, akan tetap seperti saat meninggal. Ruh Rasulullah dikembalikan ke jasad beliau pada saat salawat dan segala amal dipersembahkan kepada beliau. Kalau mungkin bisa disimpulkan, mungkin ruh Rasulullah itu terus berada di jasadnya, di makamnya. Kenapa? Karena salawat tidak pernah berhenti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, raghima anfu rajulin dzukirtu indah falam yusalli alayya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hinalah, celakalah orang yang disebut namaku di depannya namun ia tidak mau bersalawat kepada aku. Ya, membaca salawat hukumnya sunnah. Ya. Orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang kikir. Hanya sekedar mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa susahnya? Ya, kita mendapatkan pahala
dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala karena kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak selawat di 10 hari yang terakhir ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.